Pemirsa Khazanah, hasil dari sholat istikharah terkadang muncul melalui mimpi. Tapi mimpi bukanlah satu-satunya tanda istikharah. Masih ada tanda-tanda lain, seperti munculnya kemantapan dalam hati jika rencana yang diistikharahkan ternyata baik dan diterima. Dia akan menyukainya, tetapi bukan karena perasaan yang sudah ada sebelum sholat istikharah. Oleh karenanya, para ahli ilmu mengatakan, orang yang akan sholat istikharah hendaknya mengosongkan pikirannya dan memasang niat bulat untuk melakukan apa saja yang dipilihkan Allah. Tanda sebaliknya adalah seperti munculnya kemantapan dalam hati untuk membatalkan rencana yang diistikharahkan jika perkara itu ternyata tidak baik. Dia akan membencinya atau minimal tidak lagi menyukainya. Terutama jika sebelum istikharah dia menyukainya. Makna inilah yang terkandung dalam penggalan doa istikharah. Fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya, kemudian berilah aku yang lebih baik apapun ia, kemudian ridhokanlah aku terhadapnya. Lalu bagaimana kita mengetahui hasilnya? Hasilnya memang berbeda-beda satu dengan yang lain. Pertama, muncul kemantapan dalam hatinya, baik untuk maju maupun untuk mundur. Kedua, tidak tahu apakah muncul kemantapan dalam hati atau tidak. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya dia sholat istikharah lagi dan terus mengulanginya hingga muncul kemantapan atau sebaliknya. Ketiga, tetap seperti keadaan semula. Dia tidak tahu apakah rencananya baik atau buruk. Dalam keadaan seperti ini, dia boleh melakukan salah satunya. Boleh maju, boleh mundur, atau boleh juga meminta saran para ahli ilmu. Ada riwayat yang mengatakan, tidak akan gagal orang yang sholat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang meminta saran atau bermusyawarah. Hadits riwayat Tabrani. Ada juga ahli ilmu yang mengatakan bahwa setelah istikharah tidak harus muncul petunjuk tertentu seperti kemantapan dalam hati. Sebaliknya, jika seorang muslim sudah melakukan sholat istikharah, maka hendaknya melakukan apa yang dianggapnya baik. Tidak peduli apakah hatinya sudah mantap atau belum. Jika hal itu memang baik, maka akan dimudahkan oleh Allah, dan jika buruk, maka akan dihambat oleh Allah. Lalu apapun yang terjadi, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Misalnya, ada seseorang yang melakukan istikharah karena ingin melakukan sebuah perjalanan, dan tidak lama setelah itu, ada salah seorang kawannya yang berencana melakukan perjalanan ke kota yang sama dan menawarkan tumpangan mobil, maka ini bisa dianggap sebagai kemudahan dari Allah. Juga seperti orang yang melakukan sholat istikharah karena ingin menemui seseorang karena sebuah keperluan. Namun, ketika berusaha menemuinya beberapa kali setelah sholat istikharah, selalu saja tidak berhasil. Setelah berlalu beberapa hari, dia bertemu dengan di suatu tempat tanpa disengaja, dan keperluannya itu pun dia sampaikan dengan baik dan mendapatkan sambutan yang baik pula. Ini juga bisa sebagai tanda bahwa Allah telah merestui rencananya. Wallahu a'lam. Salat istikharah lagi dan terus mengulanginya hingga muncul kemantapan atau sebaliknya. Ketiga, tetap seperti keadaan semula. Dia tidak tahu apakah rencananya baik atau buruk. Dalam keadaan seperti ini, dia boleh melakukan salah satunya. Boleh maju, boleh mundur, atau boleh juga meminta saran para ahli ilmu. Ada riwayat yang mengatakan, tidak akan gagal orang yang sholat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang meminta saran atau bermusyawarah. Hadits riwayat Tabrani. Ada juga ahli ilmu yang mengatakan bahwa setelah istikharah tidak harus muncul petunjuk tertentu seperti kemantapan dalam hati. Sebaliknya, jika seorang muslim sudah melakukan sholat istikharah, maka hendaknya melakukan apa yang dianggapnya baik. Tidak peduli apakah hatinya sudah mantap atau belum. Jika hal itu memang baik, maka akan dimudahkan oleh Allah, dan jika buruk, maka akan dihambat oleh Allah. Lalu apapun yang terjadi, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Misalnya, ada seseorang yang melakukan istikharah karena ingin melakukan sebuah perjalanan, dan tidak lama setelah itu, ada salah seorang kawannya yang berencana melakukan perjalanan ke kota yang sama dan menawarkan tumpangan mobil, maka ini bisa dianggap sebagai kemudahan dari Allah. Juga seperti orang yang melakukan sholat istikharah karena ingin menemui seseorang karena sebuah keperluan. Namun, ketika berusaha menemuinya beberapa kali setelah sholat istikharah, selalu saja tidak berhasil. Setelah berlalu beberapa hari, dia bertemu dengan
keperluannya di suatu tempat tanpa disengaja, dan keperluannya itu pun dia sampaikan dengan baik dan mendapatkan sambutan yang baik pula. Ini juga bisa sebagai tanda bahwa Allah telah merestui rencananya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 26. Ya Allah, berilah kami pilihan terbaik dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, banyak orang memahami bahwa istikharah hanya dianjurkan ketika memilih jodoh. Hal ini tidak tepat. Istikharah dianjurkan dalam hal apa saja. Bisa karir, sekolah, perguruan tinggi, menentukan pilihan dalam pemilu, menentukan keputusan dalam bisnis, membuat keputusan yang berkaitan dengan hidup orang banyak, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menganjurkan sholat istikharah pada semua perkara. Namun, kita tidak bisa menyalahkan begitu saja orang yang beranggapan bahwa istikharah hanya dianjurkan ketika memilih jodoh. Memang tidak gampang memilih jodoh, karena terkait dengan pasangan seumur hidup, bahkan sampai akhirat. Salah-salah memilih jodoh sama halnya mencari petaka hidup. Banyak pasangan usia pernikahannya baru seumur jagung sudah retak. Na'udzubillah. Meskipun istikharah dianjurkan dalam hal apa saja, tapi istikharah tidak boleh dilakukan pada amalan-amalan wajib, sunnah, makruh, dan haram. Karena pilihan dalam hal ini sudah jelas dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika terjadi dilema atau dua perkara sunnah, mana yang harus diprioritaskan? Misalnya, menyumbang lembaga pendidikan atau pembangunan masjid, maka boleh beristikharah. Dengan demikian, untuk bersedekah tidak perlu istikharah karena sudah pasti baik. Mau membayar utang juga tidak perlu istikharah jika memang sudah mampu membayarnya, karena membayar utang merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh orang yang memiliki tanggungan utang. Adalah berdoa kepada Allah atau sholat sunat hajat agar dimudahkan dalam melunasinya. Demikian pula dengan belajar bagi mahasiswa atau siswa tidak perlu diistikharahkan, karena sudah menjadi kewajibannya yang harus mereka lakukan, berdoa atau sholat hajat agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk datang tepat waktu di tempat kerja juga tidak perlu diistikharahkan, karena memang sudah menjadi kewajiban. Sedangkan yang perlu diistikharahkan adalah memilih pekerjaan, memilih sekolah, dan memilih tempat kuliah, dan seterusnya. Sebaliknya, pekerjaan haram juga tidak perlu diistikharahkan, tetapi harus ditinggalkan. Oleh karena itu, jangan sampai karena bingung memilih pacar, lalu sholat istikharah 7 hari 7 malam. Bukan itu yang disebut istikharah, sebab hal ini jelas bertentangan dengan syariat. Perlu diperhatikan bahwa perkara yang diistikharahkan tidak harus 2 pilihan atau lebih. 1 pilihan pun perlu diistikharahkan, karena justru 1 pilihan inilah yang lebih sulit. Misalnya, ada seseorang yang sudah lama mencari jodoh tetapi tidak segera menemukannya. Jika suatu ketika dia menemukannya, maka akan berusaha mempertahankannya mati-matian, sehingga merasa tidak perlu melakukan sholat istikharah. Tindakan seperti ini tidaklah tepat. Sebaliknya, dia tetap dianjurkan melakukan sholat istikharah. Dia harus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu Allah masih menyediakan yang lebih baik darinya. Demikian juga dengan orang yang menemukan pekerjaan setelah lama mencarinya, dia tetap dianjurkan melakukan sholat istikharah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa yang dianjurkan melakukan sholat istikharah adalah orang yang hendak melakukan suatu perkara. Jadi, seolah dia sudah memiliki pilihan, tetapi belum matang benar.